Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis struktural naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin Hoyril Nur. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Naskah drama adalah karangan berdialog antar tokoh yang isinya membentangkan sebuah alur cerita dalam bentuk teks tertulis. Naskah drama tidak mengisahkan cerita secara langsung, melainkan sebuah media pertama yang berperan sebelum sampai ke tangan sutradara maupun pemeran tokoh. Menurut Sendarasik, naskah drama merupakan bahan dasar sebuah pementasan dan belum sempurna bentuknya apabila belum dipentaskan. Salah satu naskah drama yang menarik untuk dianalisis secara struktural ialah naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin Hoyril Nur. Beliau merupakan seorang dramawan, penyair, penulis naskah, serta sutradara film dan sinetron. Kapai-Kapai merupakan naskah drama yang ditulis pada tahun 1970 yang menggambarkan dongeng masa kecil Arifin Hoyril Nur di Cirebon dengan menggunakan bahasa yang puitis, yang kaya metafora, kata-kata berirama, dan struktur ritmik. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Niken Yunindar Kunchoro-ningrum dalam skripsinya berjudul Naskah Drama Kapai-Kapai karya Arifin Hoyril Nur, tinjauan struktural, nilai edukatif, dan relevan terhadap pembelajaran apresiasi drama di SMA, yang di dalamnya mengungkapkan bahwa pendekatan struktural dipelopori oleh kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Pendekatan struktural mendapatkan pengaruh langsung dari perubahan studi linguistik. Studi linguistik tidak hanya menekankan pada sejarah perkembangan, tetapi juga kaitan dengan hubungan antar unsurnya. Kaum strukturalisme menganggap karya sastra sebagai sebuah kesatuan yang dibangun oleh unsur-unsurnya. Hubungan antar unsur yang satu dengan yang lain bersifat timbal balik dan saling menentukan, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh. Perbedaan kajian struktural dari penelitian kami dengan penelitian sebelumnya adalah semua struktur dalam karya yang dibahas lebih lengkap dan semuanya ada, seperti judul, wawancang dan keramagung, babak, adegan, tema, penokohan, konflik, latar, alur, dan lain sebagainya ada dalam analisis yang kami lakukan ini, serta menjelaskan lebih lengkap keterkaitan antar unsurnya. Jika orang lain hanya membahas pada tema, penokohan, dan latar saja, tetapi dalam analisis yang kami lakukan lebih lengkap dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yakni hakikat judul. Nah, judul sendiri itu pemegang peranan terpenting karena mengapa judul itu menjadi satu landasan pembaca untuk membaca suatu karya. Itu semua keseluruhan isinya dapat dilihat dari judul. Jadi, buat pemirsa semua yang ada di rumah, judul ini pemegang peranan terpenting sekaligus menjadi kepala karangan dalam sebuah karya sastra. Nah, bentuk judul sendiri itu ada metafora, kiasan atau istilah yang mewakili isi cerita. Jadi, secara tidak langsung judul itu harus mampu mewakili keseluruhan cerita. Jadi, sekilas pembaca itu membaca judul sekaligus pembaca itu bisa terpikirkan secara eksplisit mengenai karya sastra yang akan dibahasnya. Dalam naskah Kapai-Kapai ini sendiri menunjukkan situasi cerita yang mana dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, naskah Kapai-Kapai sendiri, kata kapai berarti terkapai atau dalam keadaan hendak menggapai sesuatu. Nah, mengapa demikian? Karena memang naskah Kapai-Kapai ini dicetuskan oleh penulis dengan anggapan bahwasanya dalam keseluruhan cerita yang direpresentasikan melalui tokoh Abu menginginkan tokoh Abu ini hendak menggapai sesuatu yang diinginkannya. Selanjutnya yakni wawancang. Nah, wawancang ini sering berhubungan dengan keramagung, yang mana keduanya ini merupakan ciri yang membedakan naskah drama dengan genre sastra yang lain seperti novel, novelet, ataupun cerpen. Nah, wawancang ini adalah ucapan atau dialog yang dilakukan tokoh cerita. Nah, sedangkan keramagung ini petunjuk teknis yang harus dilakukan oleh tokoh. Nah, hal itu akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Di sini saya akan membahas sesuatu mendalam tentang wawancang yang terdapat dalam naskah Kapai-Kapai karya Arifin C. Nur.
Nah, analisis wawancang sebenarnya cukup mudah, yakni sebagai dialog ataupun teks yang harus diucapkan oleh aktor pada saat pementasan. Nah, hal ini bisa dilihat melalui salah satu contohnya, yakni tokoh Iem. Abuku, abuku, kan masih cinta padaku, Iem, gitu. Terdapat dalam naskah Kapai-Kapai halaman 13. Nah, wawancang ini ditandai oleh nama tokoh yang di huruf kapital, lalu diikuti dengan dialog tokoh yang harus diucapkan. Kramakung merupakan petunjuk teknis yang harus dilakukan tokoh cerita secara lahiriah yang disebut dengan stage direction. Tambajong dalam Maslikatin 2007 halaman 41. Analisis Kramakung dapat ditemukan pada salah satu data sebagai berikut. Kelompok kami mengambil data dari tokoh Iem. Jangan main lenong. Pada kata selanjutnya yaitu terdapat kata menangis dengan cetak tebal dan juga miring. Memang saya sudah peot, habis manis sepah dibuang. Kapai-kapai halaman 12. Kramakung pada data tersebut ditandai dengan huruf bercetak tebal dan juga bercetak miring. Penanda lain yaitu terdapat pada kurung yang ditandai dengan adanya buka dan tutup kurung. Fungsi dari buka dan tutup kurung ini yaitu sebagai pengapit keterangan atau penjelas. Seperti yang kita tahu bahwa pada kata menangis ini memiliki beberapa makna seperti menangis karena emang lagi sedih atau menangis karena menangis bahagia. Nah, untuk menentukan Kramakung ini kita perlu membaca dulu naskahnya untuk menentukan apakah menangis yang harus dilakukan oleh tokoh cerita. Babak merupakan bagian naskah drama yang menerangkan mengenai suatu peristiwa pada waktu tertentu dan di suatu tempat tertentu. Nah, pada naskah ini kelompok kami menemukan 5 babak pada naskah Kapai-Kapai. Nah, pada naskah pertama berjudul Dongeng Emak dengan 9 adegan yang menceritakan Abu terperdaya dengan kemewahan dongeng yang diceritakan oleh tokoh emak. Pada babak kedua berjudul Burung di Manakah Ujung Dunia dengan 11 adegan yang menceritakan tentang pencarian Abu atas rasa frustasinya terhadap cermin tipu daya. Yang ketiga yaitu berjudul Matahari Melesat, Bulan Berpusing-pusing. Terdapat pada 10 adegan yang menceritakan tentang kemalangan Abu. Pada babak keempat berjudul Abu dan Iem Kehujanan. Terdapat 1 adegan yang menceritakan tentang Abu dan Iem yang saling menguatkan satu sama lain di tengah kemalangan yang mereka hadapi. Babak terakhir yaitu babak kelima berjudul Pintu dengan 6 adegan yang menceritakan tentang ujung kehidupan Abu. Adegan. Menurut Sumarjo dalam Maslikatin, adegan ialah bagian dari babak yang batasnya ditentukan oleh perubahan peristiwa yang disebabkan oleh datang dan perginya seseorang atau lebih dari tokoh. Kutipan adegan dalam naskah ini diambil dari babak pertama yang terdiri dari 9 adegan, yaitu sebagai berikut. Adegan pertama, Abu mendengarkan dongeng emak mengenai cermin tipu daya. Adegan kedua, masuknya tokoh yang kelam. Adegan ketiga, Abu diteriaki dan dimaki majikannya. Adegan keempat, masuknya tokoh emak dan mengelabui Abu agar percaya adanya dongeng cermin tipu daya. Adegan kelima, emak, bulan, dan yang kelam berencana terus mengurung Abu dalam dongeng tipu daya. Adegan yang keenam, bulan dan yang kelam berebut cermin tipu daya. Adegan yang ketujuh, masuknya tokoh Iem. Adegan ke-8, Iem melahirkan di tengah padatnya kerjaan Abu. Adegan ke-9, masuknya tokoh yang kelam menyampaikan peringatan hidup dan matinya Abu. Lalu babak kedua, ketiga, dan seterusnya pun seperti itu. Namun babak kedua terdiri dari 11 adegan, babak ketiga terdiri dari 10 adegan, babak keempat terdiri dari 1 adegan, dan babak kelima terdiri dari 6 adegan. Tema. Menurut Aminuddin, tema adalah ide yang mendasari suatu cerita, sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptanya. Nurgiantoro membagi tema menjadi 2, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor ialah makna pokok cerita yang menjadi dasar atau gagasan umum karya sastra itu. Adapun makna-makna tambahan itulah yang disebut tema-tema minor. Tema mayor atau tema utama dalam naskah Kapai-Kapai karya Arifin yakni kehidupan masyarakat bawah. Hal tersebut dapat diperkuat dari data berikut. Abu, kita harus tahan setidaknya 1 hari lagi, anggap saja puasa.
Iem, ini hari kelima, lapar, kapai-kapai halaman 41. Dari data di atas dapat dilihat bahwa kehidupan Abu memiliki keterbatasan dalam ekonominya. Kehidupan sosok Abu terlihat sia-sia ketika ia mencoba untuk mencari kebahagiaan dengan segala cara, namun berakhir meninggal dengan sia-sia. Begitu pula dengan Iem yang terpuruk dengan rasa kelaparan yang menyelimutinya, seolah-olah itu menjadi simbol kehidupan Abu dan Iem. Tema minor yang terdapat dalam naskah kapai-kapai ini yaitu ada dua. Pertama, kemiskinan, dan kedua yaitu agama. Selanjutnya adalah penokohan dan perwatakan. Menurut Santoso 2008-90, penokohan merupakan usaha untuk membedakan peran satu dengan peran yang lain. Berdasarkan tingkat kepentingannya dalam cerita, tokoh bisa dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama dalam naskah kapai-kapai adalah Abu. Tokoh Abu dalam naskah kapai-kapai memiliki karakter yang pemalas, suka berhayal dan miskin. Dapat dikategorikan sebagai tokoh utama karena memiliki banyak dialog dan peran di antara tokoh-tokoh yang lain. Hampir di setiap babak dan adegan terdapat tokoh Abu. Tokoh Abu dapat ditafsirkan sebagai simbol manusia yang mudah tergoda hawa nafsu dan kekayaan duniawi. Karena ia yang acuh tak acuh dengan kehidupan nyata yang sedang ia jalani, dan malah fokus dengan hayalan-hayalannya yang menginginkan kehidupan yang mewah dan serba nyaman. Beberapa tokoh bawahan yang terdapat dalam naskah drama kapai-kapai sebagai berikut. 1. Majikan, tokoh dengan karakter yang suka memerintah dan berkata kasar. 2. Yang kelam, tokoh jahat yang melakukan kerjasama ataupun persekongkolan dengan tokoh emak. 3. Bulan, tokoh dengan karakter yang baik, mudah bersentuh, dan cengeng. Selain 3 tokoh di atas juga terdapat tokoh bawahan yaitu Iem, emak, kakek, dan lain-lain. Secara umum, konflik adalah pertentangan, percekcokan, dan perselisihan. Tarigan dalam Maslikatin 2007 membagi konflik menjadi dua, yaitu konflik fisik atau konflik eksternal dan konflik psikologis atau konflik internal. Konflik fisik yang dalam naskah drama kapai-kapai sebagai berikut. 1. Konflik antara manusia dengan manusia. Tokoh kakek mengisyaratkan ketidakpahaman Abu mengenai ajaran agama. Abu masih tidak paham apa itu agama, apa itu Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan, dan bagaimana cara menuju surga itu. 2. Konflik antara manusia dengan alam. Tokoh istri Abu, Iem, yang mengatakan bahwa ia mengandung. Keadaan alam di sini yang dimaksud adalah sulitnya keadaan ekonomi yang sedang dialami oleh tokoh Abu, istri, dan Iem. Konflik batin yang terdapat dalam naskah drama kapai-kapai sebagai berikut. 1. Konflik ide yang satu dengan yang lain. Tokoh emak yang terus menghasut pikiran Abu untuk terus tenggelam ke dalam dunia dongeng yang diciptakannya. Konflik seseorang dengan kata hatinya. Tokoh bulan yang tidak percaya diri dengan kegunaan fisiknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah latar. Latar atau setting adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita atau lingkungan yang mengelilingi pelaku. Menurut Nurgiantoro tahun 2007 menyatakan fungsi latar adalah 1. Untuk menggambarkan situasi, ruang, dan waktu. Yang kedua, untuk proyeksi keadaan batin para tokoh cerita. Dalam naskah drama kapai-kapai terdapat 5 latar, yaitu pertama, latar tempat. Dalam naskah drama kapai-kapai, pengarang menggambarkan latar tempat yang berbeda-beda, di antaranya yaitu kantor di dalam sebuah pabrik tempat Abu bekerja. Yang kedua, ada kamar bedah tempat Abu dan Iem memadu kasih. Yang ketiga, di luar rumah ketika Abu dan Iem mencari cermin ajaib. Yang kedua, latar waktu. Dalam naskah drama kapai-kapai juga mengangkat latar waktu yang berbeda-beda, di antaranya yaitu malam hari dan juga siang hari. Yang ketiga, latar alat. Yang digunakan dalam naskah drama kapai-kapai hanyalah cermin yang intens diungkapkan dari awal hingga akhir naskah drama kapai-kapai. Yang keempat yaitu ada latar lingkungan kehidupan. Pada naskah drama kapai-kapai berpusat pada tempat kerja Abu, karena dari tempatnya bekerjalah Abu berhayal bertemu dengan emak yang memberinya dongeng-dongeng mengenai keajaiban cermin ajaib. Yang terakhir atau yang kelima yaitu latar sistem kehidupan.
Dalam naskah drama Kapai-Kapai digambarkan bahwa kemiskinan dapat membunuh moral ketidakmampuan Abu menafkahi keluarganya mengharuskannya untuk membunuh bayinya sendiri. Alur menurut Tasrif dalam Nurgianto tahun 2002 halaman 149 sampai dengan 150 membedakan tahapan alur menjadi 5 bagian, yaitu tahapan situation, tahapan generating, tahap rising action, tahap klimaks, dan denouement. Yang pertama yaitu situation atau pengenalan. Dalam drama Kapai-Kapai, pengarang lebih menonjolkan tokoh-tokoh yang paling menentukan dalam drama yang juga sebagai penentu jalannya cerita. Tokoh tersebut yaitu tokoh Abu serta tokoh Mak. Yang kedua yaitu generating atau mulai munculnya konflik. Dalam drama Kapai-Kapai, konflik mulai muncul pada bagian-bagian pertama adegan ketiga bahwa seorang Abu memiliki banyak tekanan dan ketidakadilan ketika bekerja dari sikap yang dilakukan oleh majikannya. Yang ketiga yaitu rising action atau cerita mulai memuncak. Pada drama Kapai-Kapai, konflik mulai memuncak saat Iem, istri Abu, mulai mengeluarkan keluh kesahnya kepada Abu mengenai keadaan ekonominya sebagai orang yang miskin. Yang keempat yaitu klimaks atau puncak dari permasalahan. Puncak dari permasalahan terjadi ketika Iem, istri Abu, menekan Abu untuk membunuh anaknya atau membunuh bayi mereka yang baru saja lahir karena kondisi kekurangan ekonomi mereka yang tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi dukungan untuk memiliki anak kembali. Yang kelima yaitu denouement atau penyelesaian. Pada drama Kapai-Kapai, penyelesaian terjadi saat Abu dalam perjalanan mencari cermin tipu daya ke ujung dunia menjadi anti klimaks, menemukan sebuah pintu bercahaya yang dia juga sebagai ujung dari dunia yang ia cari tersebut, yang pada akhirnya justru membawa Abu kepada ujung, yaitu lubang kematiannya sendiri. Berikutnya ada teknik dialog. Menurut Maslikatin 2007 halaman 109, teknik dialog merupakan cara pengarang menggambarkan atau menyampaikan jalan cerita. Teknik dialog yang digunakan dalam naskah drama Kapai-Kapai adalah the technique of dialogue conversation atau biasa disebut dengan dialog. Dalam naskah ini terdapat dialog antara satu tokoh dengan tokoh yang lain yang dapat dibuktikan dengan kutipan berikut. Abu, maka anak itu tidak akan pernah capek. Iem, kau jangan menangis. Abu, kau jangan menangis. Kapai-Kapai halaman 42. Berdasarkan kutipan tersebut, teknik yang digunakan adalah the technique of dialogue conversation karena saling menguatkan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya serta membantu tokoh lain dalam berekspresi. Menurut Moulton, pengertian drama adalah kisah hidup yang digambarkan dalam bentuk gerak atau disajikan langsung dalam tindakan. Tipe drama yang digunakan dalam naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin Senur adalah tragedi. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 2 kutipan berikut. Emak, anak ganteng tidak boleh menangis. Apakah kau tidak malu kepada sang putri rupawan? Kapai-Kapai halaman 5. Yang kedua, emak menembakkan pistolnya ke arah Abu dan menyeretnya. Hiruk riuh semuanya bertepuk tangan mengikuti Abu yang diseret. Kapai-Kapai halaman 61. Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui tipe drama yang digunakan adalah tragedi, karena dari awal cerita sudah terjadi kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh tokoh utama. Bahkan di akhir cerita, tokoh utama meninggal dunia. Baik teman-teman, dari hasil analisis dan juga presentasi yang sudah kami sampaikan tadi, sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa judul dalam naskah drama Kapai-Kapai karya Arifin Nur ini mempresentasikan situasi penceritaan dalam naskah. Naskah Kapai-Kapai merujuk pada penamaan arti secara harfiah, yakni kata kapai terdapat dalam KBBI yang bermakna terkapai atau keadaan yang hendak melakukan sesuatu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis serta mendeskripsikan keterkaitan antar unsur secara struktural dalam naskah drama yang berjudul Kapai-Kapai karya Arifin Nur ini. Selanjutnya yaitu dalam naskah drama Kapai-Kapai ini memiliki ciri tersendiri dalam penulisannya, yaitu dalam Keramagung, yakni ditulis dengan huruf tebal dan miring, serta diapit dengan tanda kurung. Naskah ini terdiri dari 5 babak dan 37 adegan, dengan penceritaan yang berbeda di setiap babaknya. Sedangkan dalam perihal temat sendiri,
Naskah ini memiliki tema yang selaras dengan kondisi Indonesia pada saat penulisan naskah ini, yaitu pada tahun 1970 dengan tema yang diusung adalah kehidupan masyarakat bawah. Setiap tokoh yang ada dalam naskah ini semakin membuat nuansa penceritaan naskah menjadi lebih hidup, seperti tokoh Iem yang berperan sebagai istri Abu yang selalu menunjukkan kesusahan saat bersama tokoh Abu. Penyajian cerita juga kuat, didukung dengan kehadiran beberapa konflik seperti konflik ide dan konflik batin yang kental berhubungan dengan tokoh emak pada saat bercerita guna menyelami pikiran Abu. Latar yang ada dalam naskah ini cukup bervariasi. Ini disebabkan oleh penceritaan sendiri yang terjadi di tempat seperti pabrik, rumah, yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan dalam penceritaan. Naskah drama Kapai-Kapai ini tergolong tipe drama tragedi dengan menghadirkan nuansa kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh tokoh utama. Kiranya itu adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.